Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Ikhwan dimanapun berada, pujilah Allah yang telah membangunkan kita dari tidur kita, yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian kita. Pujilah Allah yang telah memberikan, menurunkan ketenangan ke dalam jiwa-jiwa orang-orang yang beriman. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah menjadi program dari pengurus dan kita bersama di Masjid Al-Ikhwan Simpang Umbio, Kota Solo ini, menyikapi perkembangan yang terjadi dan mengikuti arahan fatwa dari Majelis Ulama Kota Solo, mematuhi maklumat yang diberikan oleh Wali Kota Solo dalam hal ini dan Forkomimda Kota Solo, bahwa Masjid Al-Ikhwan sejak hari Jumat yang lalu, tanggal 27 Maret yang lalu, kita tidak melaksanakan lagi sholat berjamaah di masjid, dan tentu kita sudah tahu alasannya adalah bahwa ini dilakukan dalam rangka gerakan bersama kita stay at home, tinggal di rumah, untuk membantu memutus rantai penyebaran dari COVID-19 yang sedang mewabah pada saat ini. Kita berlindung kepada Allah, semoga ujian ini cepat berlalu dan semoga Allah memberikan hikmah, dan semoga juga kita dimampukannya untuk menangkap hikmah yang diberikan dalam setiap musibah ini. Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun yang berada di rumah masing-masing, sebagaimana juga menjadi program kita, bahwa penghentian sementara sholat berjamaah itu tidak akan menghalangi kita untuk melaksanakan agenda-agenda rutin pengajian kita di masjid ini. Maka kemudian situasi seperti ini harus kita siasati, karena kita berprinsip sholat berjamaah mungkin kita hari ini tidak dapat lakukan bersama-sama di masjid, namun dakwah kita, taklim kita tidak boleh berhenti. Maka Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhwan, kita tetap melaksanakan pengajian-pengajian kita sebagaimana agenda yang sudah biasa, dan silakan untuk menyimaknya, untuk mendengarnya dari rumah masing-masing melalui pengeras
ini. Atau Bapak dan Ibu juga dapat mengikutinya melalui grup WA yang sudah kami kirimkan linknya, yaitu grup WA dakwah Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, dan kita juga berharap dimudahkannya, dijaganya, dan diselamatkannya kita, agar kita dapat tetap dalam keimanan kita, menjaga keimanan kita. Makanya kita perlukan melaksanakan agenda-agenda wirid kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak berlama-lama. Hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin sudah agak terlupakan oleh kita. Padahal ini penting. Kita hari-hari terakhir ini cenderung sibuk dengan isu-isu tentang virus corona ini, COVID-19. Bahkan banyak di antara kita yang terlalu banyak menghabiskan hari untuk membicarakan, untuk mendiskusikan ini. Ini memang penting sekali, karena menyangkut tentang kemaslahatan umat kita. Tetapi Masya Allah, jangan kita lupa bahwa kita sekarang sedang berada pada bulan Sya'ban. Kita memasuki bulan Sya'ban, dan sudah beberapa hari di dalam bulan Sya'ban. Artinya apa? Artinya adalah kurang dari 1 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Beliau mengatakan, ketika suatu hari Usamah bin Zaid terheran-heran dan bertanya kepada Rasulullah. Zaid heran melihat begitu aktifnya Rasulullah dalam bulan Sya'ban. Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di bulan lain lebih banyak dari puasamu di bulan Sya'ban ini." Rasulullah menjawab, "Dzalika syahru yaghfurun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa ahibbu an yurfa'a amali wa ana shaim." Kata Rasulullah, ini adalah bulan Sya'ban, bulan di mana manusia mulai lalai. Dzalika syahru yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan ini, dalam bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana manusia mulai lalai. Dia terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan ini adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah Rabbul Alamin. Fa ahibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan oleh Allah. Rasulullah sendiri dalam hadis ini mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini yang terletak
ternyata banyak di antara kita yang menganggap enteng waktu yang sangat diberikan oleh Allah ini. Kita lebih banyak memikirkan sebulan lain itu ke puasa, tidak bakalan mulai itu ke hari raya, atau untuk memikirkan hal-hal yang lain, hal-hal yang kalau hari ini misalnya adalah kita sibuk memikirkan wabah yang sedang melanda kita. Kita sibuk dengan di rumah saja. Kita sibuk dengan social distancing kita. Kita sibuk dengan berbagai hal yang menyibukkan kita, sehingga kita kemudian lupa, sehingga kita kemudian lalai bahwa kita sedang berada di dalam bulan Syawal. Padahal kalau kita pahami, dalam memasuki bulan Sya'ban ini artinya kita sudah berada pada masa-masa persiapan memasuki bulan Ramadan, dan itu tidak lebih 1 bulan lagi. Para sahabat Rasulullah sendiri ternyata ketika memasuki bulan Sya'ban ini, beliau melakukan berbagai hal yang bahkan menjadi perhatian, berbagai hal yang berbeda, bahkan kemudian menjadi perhatian bagi para sahabat tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, dimanapun bisa mendengar suara kami ini, kita lanjutkan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama bulan Sya'ban ini, dan apa yang dilakukan oleh para sahabat selama bulan Sya'ban ini. Sya'ban berarti tidak lebih dari 1 bulan lagi kita akan menghadapi Ramadan. Dan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, waktu yang sangat diistimewakan oleh Allah dengan begitu berlimpah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita tentu sudah mengalami berkali-kali bulan Ramadan ini, dan ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita akan beramal ibadah sebanyak-banyaknya. Tetapi ternyata Bapak dan Ibu, seperti bisa kita ibaratkan seperti orang yang akan mengikuti lomba lari misalnya. 1 Ramadan adalah garis start untuk lomba lari tersebut, dan finishnya nanti akan berada pada tanggal 30 Ramadan. Pemenang yang bisa melewati perlombaan ini akan mendapat hadiah dari Allah, akan berpesta pora, akan berriang gembira pada hari 1 Syawal. Maka tahukah kita bahwa ternyata untuk melangkahkan kaki kita kepada garis start tersebut, kepada garis awal dari perlombaan tersebut, kita harus melakukan sekian banyak latihan-latihan terlebih dahulu. Kalau kita umpamakan, kita ibaratkan orang yang akan lomba lari, akan mengikuti lomba lari itu, para atlet itu ternyata mereka bukanlah orang yang ujuk-ujuk berdiri di garis start kemudian langsung ikut dalam perlombaan. Kalau itu kita lakukan, maka bisa diyakinkan, bisa dipastikan bahwa kita tidak akan sanggup sampai di garis finish nanti. Kenapa? Karena kita tidak siap. Kita tidak siap Bapak dan Ibu sekalian. Ibarat bahasa Mindanya, tak kaji badan awak,
tiba-tiba sewa olahraga di garis start, dan tiba-tiba saja kita harus berlari sekejar-kejarnya agar kita bisa sampai ke garis finish, agar kita bisa memenangkan pertarungan itu, dan agar kita bisa diizinkan Allah kemudian merayakannya di satu Syawal. Maka Sya'ban ini ternyata adalah waktu yang seharusnya kita manfaatkan, yang seharusnya kita pergunakan untuk melatih diri kita sedemikian rupa sehingga ketika kita berada di garis start 1 Ramadan, kita sudah berada dalam keadaan siap. Ramadan itu banyak kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah. Ramadan itu banyak sekali kemudahan-kemudahan diberikan oleh Allah. Dan di dalam Ramadan itu banyak sekali pahala-pahala atas setiap amal ibadah yang kita lakukan. Namun sayang, betapa banyak orang-orang di kalangan kita yang ternyata tidak mampu memanfaatkan dengan baik fasilitas yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan itu hanya karena belum mempersiapkan diri pada waktu-waktu sebelum Ramadan. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk di Masjid Nabawi dengan para sahabat. Tiba-tiba beliau berdiri, lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ahdirul mimbar." Segeralah berkumpul di depan mimbar, kata Rasulullah. Kemudian para sahabat berdiri, pindah duduk dan berkumpul di sekitar mimbarnya Rasulullah. Rasulullah berdiri, Rasulullah kemudian naik ke atas mimbarnya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki tangga yang pertama, tiba-tiba beliau tertegun dan beliau mengucapkan kata-kata amin. Kemudian beliau melangkah ke anak tangga yang kedua, lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertegun dan kemudian mengucapkan amin. Demikian juga ketika kaki beliau sampai ke anak tangga yang ketiga, beliau lagi-lagi tertegun dan dari mulut beliau keluar kata-kata amin. Hal ini mengagetkan para sahabat, karena biasanya kalau Rasulullah memerintahkan untuk berkumpul di dekat mimbarnya, ini berarti ada sesuatu hal yang penting yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah tidak melakukan apapun. Rasulullah naik ke tangga pertama, tertegun, mengucapkan amin. Naik ke tangga kedua, tertegun di situ, kemudian mengucapkan amin. Lalu naik lagi ke tangga ketiga dan tertegun di situ, mengucapkan amin. Lalu Rasulullah turun. Sampai di bawah, para sahabat bingung. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Ya Rasulullah, laqad sami'na minka yawma syai'an ma kunna nasma'u." Kenapa? Ini gak biasa ya Rasulullah. Biasanya engkau menyuruh kami untuk berkumpul di mimbar, itu pertanda ada sesuatu hal penting yang engkau ingin sampaikan. Kira-kira begitulah mungkin di alamnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril alaihi salawatu wassalam arada li." Sungguh, ini kata Rasulullah, sesungguhnya Jibril datang mengunjungiku. Faqala, dan Jibril berkata, "Ba'uda liman adraka Ramadan falam yaghfir lahu." Qultu amin. Apa kata Jibril? Ba'uda liman adraka Ramadan falam yaghfir lahu.
dan aku jawab dengan amin. Falamma raqitu saniyah qala ba'uda liman dzukirat indahu falam yusalli 'alaika wa qultu amin. Kemudian ketika aku sampai kepada tangga kedua, Jibril berkata lagi, ba'uda liman dzukirat indahu falam yusalli 'alaika, dan aku menjawab amin. Falamma raqitu thalathatan qala ba'uda liman adraka abawaihi kibaru 'indahu aw a'aduhuma falam yudkhilal jannah wa qultu amin. Dan ketika aku sampai pada tangga yang ketiga, Jibril berkata, ba'uda liman adraka abawaihi kibaru 'indahu aw a'aduhuma falam yudkhilal jannah, dan aku menjawabnya amin. Kira-kira Rasulullah ngomong begini kepada ibu sekalian. Ketika aku sampai ke tangga pertama, Jibril kemudian berkata, ba'uda liman adraka Ramadan falam yaghfir lahu. Ba'uda, ba'udun, artinya itu adalah celaka yang paling besar. Celaka yang paling besar. Ba'udun, ba'udan. Kata Jibril, ba'udan liman adraka Ramadan falam yaghfir lahu. Sangat celaka bagi orang-orang yang masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Qultu amin, dan ini diaminkan oleh Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Jibril melaknati orang yang bertemu dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mengapa ini bisa terjadi? Padahal Allah menjanjikan ampunan bagi setiap orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ternyata kalau kita hati-hati menyikapinya, maka jawabannya adalah karena kita tidak mampu memanfaatkan peluang-peluang terbaik yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita tanya lagi, mengapa kita tidak mampu memanfaatkan peluang-peluang tersebut? Karena ternyata kita tidak siap ketika memasuki bulan Ramadan. Tidak siap dengan fisiknya, tidak siap dengan ilmunya, sehingga kita melaksanakan semua amal ibadah di dalam bulan Ramadan itu tanpa persiapan fisik dan tanpa persiapan ilmu. Hanya ikut-ikutan, wasorak wasolor, tarawih urang tarawih pulo, mengaji urang mengaji pulo. Sehingga akhir Ramadan hanya akan kita tempuh tanpa mendapatkan ampunan dari Allah. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Maka kembali kepada topik kita, apa sih pentingnya Sya'ban ini? Ternyata Sya'ban sangat penting sekali, terutama dalam mempersiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Bulan Sya'ban disambut dengan sangat gembira, maka kemudian para sahabat mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat sangat bergembira di dalam bulan Sya'ban dan sangat aktif kegiatan kerohaniannya, sangat aktif mempersiapkan dirinya
untuk bisa menghadapi bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah sendiri ternyata menurut hadis yang diriwayatkan, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin ila Ramadan wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Jadi Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah berpuasa sebulan penuh sempurna di dalam bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Bulan Ramadan Rasulullah berpuasa dengan sempurna, dan Sya'ban berpuasa lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka ada lagi riwayat mengatakan bahwa Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh di dalam bulan Sya'ban ini, kecuali pada hari terakhir bulan Sya'ban untuk memutuskan dengan bulan dan untuk memutuskannya agar tidak menyambung dengan puasa di bulan Ramadan. Para sahabat juga banyak mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Para sahabat juga banyak yang telah menghatamkan berkali-kali Al-Quran selama bulan Sya'ban ini, sehingga betul-betul berada dalam kondisi siap, secara fisik, siap secara mental untuk menghadapi bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Kita tentu bertanya-tanya, bagaimana dengan Ramadan kita pada tahun ini? Terlepas dari apa yang sedang menimpa kita umat manusia pada hari ini, maka kita harus yakinkan diri kita bahwa Ramadan kita kali ini akan kita jalani berbeda dengan Ramadan kita pada tahun-tahun sebelumnya. Mengapa? Jelas bahwa sekarang kita sedang berada pada kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan juga adalah suatu keharusan bahwa Ramadan kita setiap tahun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, harus lebih meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menyikapi apa yang terjadi hari ini, seharusnya ini adalah peluang yang sangat besar sekali. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah. Doa-doa orang yang sedang mengalami cobaan dari Allah, doa-doa orang yang sedang dicoba oleh Allah, doa orang-orang yang sedang diuji oleh Allah. Allahu a'lam bishawab. Allah yang lebih tahu bagaimana Ramadan kita tahun ini, dan kita hanya mampu untuk berikhtiar agar Ramadan kita tahun ini berbeda dibandingkan tahun yang lalu, tahun sebelumnya, agar Ramadan kita pada tahun ini lebih baik dibandingkan dengan Ramadan kita sebelumnya. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum